Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe bagi yang belum, like jika suka, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tonton sampai habis ya, supaya paham dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang terbantukan dalam belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar nih adik-adik. Kalau kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurahan bentuk aljabar, sekarang kita belajar perkalian dan pembagian aljabar. Ingat, yang kemarin penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar syarat bisa dijumlahkan atau dikurangi adalah ketika variabelnya sama dan pangkatnya sama. Jadi bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Contoh ya, adik-adik. Contoh nomor 1. 2A pangkat 2 dikali 3A sama dengan, nah dilihat untuk perkalian dan pembagian aljabar, koefisien dengan koefisien yang dikalikan, kemudian variabel dengan variabel. Kita lihat ya, 2 dikali 3 berapa? 6. Tulis langsung di sini adik-adik, 6. Kemudian A pangkat 2 dikali A. A di sini adalah A pangkat 1. Ingat, sifat bilangan berpangkat. Ketika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kalau perkalian dia ditambahkan pangkatnya, adik-adik ya. Nah, berlaku juga di sini. A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Kalau nggak ada dia pangkatnya 1. Sama aja 2 ditambah 1 berapa adik-adik? 3. Nah, betul ya. Jadi A pangkat 3. Sudah selesai. Simpel kan? Gampang kan? Nah, kita lanjut contoh yang nomor 2 ya adik-adik ya. 5A pangkat 2 dikali 2B. Nah, lihat. Koefisien dengan koefisien. 5 kali 2 berapa? 10 ya? 10. Nah, kalau di perkalian bentuk aljabar tinggal dipindahkan saja kalau variabelnya berbeda. Ini A pangkat 2 sama B, beda ya variabelnya ya. Tulis lagi di sini adik-adik. A pangkat 2 B. Sudah selesai. Gampang kan? Simpel kan? Nah, lanjut. Contoh nomor 3. 12A pangkat 5 per 4A pangkat 3. Ini artinya atau sama dengan 12A pangkat 5 dibagi 4A pangkat 3 sama dengan, oke ya, kakak langsung aja ya. Koefisiennya yang mana koefisiennya? Yang ini ya, 12 dan 4. 12 dibagi 4 berapa? Ya betul ya, 3 ya. Nah, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Sama saja seperti ini. Adik-adik masih ingat kan? A pangkat 5 per A pangkat 3. Ini artinya, Kak tulis lagi di sini, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama saja A pangkat M dikurangi N. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan ya. Nah, lanjut. Berarti ini sama saja A pangkat 5 dikurangi pangkatnya berapa di sini? 3 ya. Berarti 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya. Berarti 3A pangkat 2. Udah selesai. Contoh keempat. 8A per 6B. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini beda variabelnya, kalau di atas A, di bawah B. Beda ya, adik-adik ya. Nah, kalau seperti ini kita hanya cukup mensederhanakan saja. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya.
8 dan 6 kita sederhanakan, masing-masing dibagi berapa? Dibagi 2 ya, bisa ya. 8 dibagi 2, 6-nya pun dibagi 2. Dapat berapa adik-adik? 8 bagi 2 dapat 4. A-nya tulis lagi di sini. Per 6 bagi 2 dapat 3. B-nya tulis lagi di sini, B. Nah, udah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi jawabannya cukup sampai sini. Simpel sekali kan? Nah, kita masuk ke latihan. Kak tulis sini ya. Latihan kui. Nah, 1. Oke, kita lanjut ke latihan kui. Lihat, adik-adik, latihan yang nomor 1. Hasil dari 11x pangkat 5 y pangkat 4 dikali, ini kali ya bukan x ya, dikali 6x pangkat 4 y pangkat 5 z pangkat 3 dibagi 3x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini gampang ya adik-adik ya. Perhatikan dengan baik. Lihat. Berarti kita fokus dulu ke yang koefisiennya. 11 dikali 6. Boleh tulis dulu di sini ya. 11 dikali 6. Kemudian dibagi 3. Oke ya. Nah, kemudian di sini X-nya pangkat 5. Ternyata di sini dikali. Berarti dia akan berubah menjadi tambah. 5 tambah 4. Y-nya pangkat 4 di sini. Karena dikali berarti pangkatnya dijumlahkan 5. Nah, Z-nya di sini nggak ada, tapi di sini ada. Tulis lagi saja Adik-adik. Z pangkat 3 dibagi 3. X pangkat 3 Y pangkat 3. 11 dibagi 6. 11 dikali 6 berapa Adik-adik? 66. 66 dibagi 3. Berarti berapa? 66 dibagi 3. 2 ya. 22. Nah, berarti di sini kita hitung aja nih. 11 kali 6, 66 dibagi 3. Nih biar adik tadi tahu. 6 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. 6 ya. 6 bagi 3, 2. 2. Nah, 22 benar ya. Berarti di sini sisanya adalah 22 X pangkat 9. Y-nya pangkat 9 juga. Z pangkat 3. Dibagi 3 X pangkat 3. Y pangkat 3. Nah, dilihat di sini adik-adik. Oh iya, sorry. Nah, kakak lupa kalau sudah dibagi 3 ya. Jadi langsung saja ya. Ini langsung jawabannya adalah 22. Ininya hilang. X pangkat 9 Y pangkat 9 Z pangkat 3 dibagi X pangkat 3 Y pangkat 3. Berarti ini X nya nanti dikurangi ya. Berarti 22. X 9 kurangi 3 berapa? 6. Y 9 kurang 3 juga 6. Sisanya Z pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 22 X pangkat 6 Y pangkat 6 Z pangkat 3. Oke ya, tadi kakak mohon maaf ya, di sininya tidak fokus, tapi jawabannya sudah betul. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Adik-adik, kita contoh yang nomor 2-nya. Nomor 2 ya. Hasil dari 2x dikurangi 7y pangkat 2 sama dengan titik. Nah, kalau seperti ini berarti 2x dikurangi 7y. Nah, dikalikan 2x dikurangi 7y sama saja seperti ini adik-adik. Langkah pertama, 2x dikali 2x. 1 ya. Berapa? 2x kali 2x berarti 2 kali 2 4. X nya ada berapa? X nya ada 2, berarti X pangkat 2. Langkah kedua, 2x dikali negatif
Jelas ya, langsung negatif sini ya. 2 kali 7 14 X dan Y, tulis lagi X Y. Langkah ketiga, nah ini adik-adik 3. Negatif 7 Y dikali 2X. Negatif dikali positif, jelas negatif. 7 dikali 2 14. Tulis lagi variabelnya karena beda, X Y. Nah sesuai abjad ya nulisnya ya. Walaupun di sini Y dulu baru dikalikan X, tapi tetap kita tulisnya sesuai abjad, yaitu X Y. Langkah keempat atau langkah terakhir, negatif 7Y dikali dengan negatif 7Y. Negatif kali negatif jadi positif. Nah 7 kali 7 berapa adik-adik? 49. Y kali Y, ternyata Y nya ada 2, berarti 49 Y pangkat 2 sama dengan, nah dilihat ada tidak yang sama? 4X kuadrat. Di sini enggak ada yang sama. Yang sama ternyata yang ini. Kita tulis lagi 4X pangkat 2. Nah, di sini lihat negatif 14XY dikurangi 14XY. Ingat, syarat bisa ditambahkan atau dikurangi adalah yang variabelnya sama dan pangkatnya sama atau suku-suku sejenis. Nah, ini sama nih, XY pangkatnya juga sama, berarti dia bisa dikurangi. Punya hutang 14, hutang lagi 14, jadi hutangnya nambah atau gimana? Ya, betulnya nambah ya. Namanya berapa? Nah, 28 XY. Nah, karena ini tidak ada temannya, kita tulis lagi. Ditambah 49 Y pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 4X pangkat 2 dikurangi 28 XY ditambah 49 Y pangkat 2. Karena ini tidak ada yang sama, jawabannya cukup sampai sini. Nah, jika ada pertanyaan silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Dan boleh di-share ke teman-teman ya adik-adik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.